mengembangkan potensi yang masih ada. Lulus di S2 PLB lebih kurang ada 46 SKS. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, saya Tia Ezer kembali hadir di Bincang UNESA. Dan saya masih berada di Gedung X Pasca Sarjana di kampus Lidah Wetan. Mudah-mudahan kabar KC People selalu sehat dan siap menerima tantangan dan bergabung menjadi keluarga besar S2 PLB. Dan kalau bicara PLB atau pendidikan luar biasa, saya sudah bersama ahlinya yaitu Kaprodi S2 Pendidikan luar biasa, yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Yuda Andayani MKes. Langsung saja Tia sapa. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Tia. Alhamdulillah sehat jumpa luar biasa. Lagi. Iya, kita jumpa lagi. Semangat ya Prof? Ya, amin. Oke Prof, ini kan saya penasaran nih di pendidikan luar biasa S2. Apa saja sih yang dipelajari Prof? Oke, terima kasih Mbak Tia waktu yang diberikan pada saya. Bahwasanya di S2 PLB itu ada beberapa mata kuliah. Yang pertama mata kuliah institusional, yaitu adalah given yang diberikan oleh Pasca pada semua prodi. Kemudian ada mata kuliah spesialisasi wajib yang harus diambil oleh mahasiswa, lebih kurang ada 25 SKS. Ada gitu. 25 SKS. Kemudian ada mata kuliah spesialisasi pilihan. Pilihan, artinya mahasiswa boleh memilih? Iya, memilih. Oke. Jadi ada 4 mata kuliah yang berdasarkan tim dari kurikulum begitu. Ada mata tertentu yang memang berkaitan dengan pangsa pasar yang ada di PLB. Nantinya, apa itu Prof mata kuliahnya? Ya, mata kuliahnya seperti pendidikan multikekhususan. Multikekhususan. Ya, seperti itu. Kemudian PPI, jadi program pembelajaran individual itu wajib semua anak-anak kita itu arahnya untuk pembelajaran secara individual. Arah ke situ. Sehingga kita memunculkan mata kuliah PPI itu yang harus sebagai pilihan begitu. Terus kemudian pembelajaran tentang karir, vokasional begitu. Terus kemudian mata kuliah keterkaitan dengan pengembangan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mengembangkan potensi yang masih ada, masih dapat masih dapat dibelajarkan oleh anak. Jadi di PLB itu jangan mencari yang tidak bisa dikembangkan, tapi harus sesuatu yang masih dapat dikembangkan. Anak-anak kita yang masih ada potensi dan potensi itu dapat dikembangkan, itulah yang akan kita kembangkan. Itu adalah arah mata kuliah spesialisasi untuk untuk pilihan. Begitu. Kemudian untuk mata kuliah akhir itu juga given dari Pasca, yaitu adanya tesis, proposal, kemudian atau ujian kompre dan tesis, kemudian publikasi. Itu ada lebih kurang 10 SKS. Jadi lulus di S2 PLB lebih kurang ada 46 SKS. 46 SKS? Iya, begitu. Dengan masa studi berapa tahun Prof? 2 tahun. 2 tahun? Ya, akselerasi semester 2 kami sudah memberikan pemilihan untuk masing-masing mahasiswa memilih pembimbing. Jadi semester 2 itu sudah kita mulai. Jadi pemikiran kami lebih kurang semester 3 juga bisa terjadi mahasiswa itu lulus. Belum ada 4 semester bisa
terjadi lulus karena akselerasi tadi. Karena akselerasi. Iya, betul. Itu apa yang kami tawarkan di S2 PLB. Oke. Yang penting jumlah SKS-nya sudah sesuai betul, dan dinyatakan lulus sebagai betul, ya, betul. dan mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Betul. MPD ya Prof ya. Betul. Oke, baik. Untuk suasana perkuliahan di S2 PLB bagaimana Prof? Oke. Untuk yang ada hal yang harus difahami bahwa untuk semester 1 mahasiswa awal itu 60% tatap muka, luring begitu, dan 40% bisa hybrid kan. Bisa hybrid. Betul. Oke. Gitu. Jadi selama ini perkuliahan lancar ya Prof ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pandemik tidak menjadikan sesuatu atau memutuskan semangat. Jadi kalau misalnya nih Kece People Prof ingin bergabung menjadi bagian dari keluarga besar S2 PLB, apa yang harus mereka persiapkan? Oke, terima kasih Mbak Tia. Yang harus persiapkan otomatis apa ya? Jadi semangat untuk belajar ke PLB itu wajib ya. Semangat tekun. Karena nanti lulusan dari PLB itu adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik untuk melakukan problem solving, memecahkan masalah pendidikan yang keterkaitan dengan menangani anak-anak yang jenjang pra sekolah sampai ke perguruan tinggi itu. Itu yang dengan tanda kutip adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi. Betul. Berkebutuhan khusus. Iya, jadi dari pra sekolah sampai ke perguruan tinggi itu kita tidak lepas menangani anak-anak atau mereka-mereka yang berkebutuhan khusus. Artinya mahasiswa yang akan melanjutkan di program S2 ini juga ada yang berkebutuhan khusus? Iya. Jadi berkebutuhan khusus itu pada umumnya pemahaman orang terlalu ini ya. Anak-anak atau orang-orang yang berkebutuhan khusus nggak bisa untuk berprestasi. Padahal bisa. Padahal sangat amat terlalu bisa. Wah, ini menekankan ya. Jadi amat sangat terlalu bisa. Jadi mereka ada kekurangan pada bagian-bagian tubuh. Namun untuk inteligensinya tanpa hambatan. Jangan diragukan lagi. Ya, jangan diragukan lagi potensi yang masih dapat dikembangkan bagi mereka yang tanpa hambatan intelektual. Oke. Dan apakah di S2 PLB pasca sarjana ini Prof ada mahasiswa asingnya? Ada, itu dari Korea. Dari Korea. Ya, namun karena kesibukan beliau sambil kuliah beliau adalah terapis. Oh, terapis. Iya, terapis. Ini kan teman-teman juga harus tahu Prof bahwa ketika mereka menjadi mahasiswa S2 PLB atau pendidikan luar biasa, mereka ini bisa memanfaatkan semua fasilitas atau sarana prasarana. Iya. Terima kasih Mbak Tia. Jadi untuk fasilitas Sarpras di Pasca itu sangat tersedia, dan itu adalah representatif sekali baik untuk belajar, untuk berdiskusi, kemudian juga mengembangkan mengembangkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi difasilitasi di gedung pasca sarjana. Di samping itu juga fasilitas yang ada, kita berkolaborasi dengan S1 PLB-nya. Jadi berdasarkan setelah hasil diskusi yang ada fasilitas di pasca, kemudian kami korelasikan dengan semua fasilitas yang ada di S1. Termasuk pusat layanan ya? Iya, dan di UNESA itu ada fasilitas pusat layanan untuk disabilitas ada. Ya. Seperti itu. Jadi semua mahasiswa dan calon mahasiswa harus tahu bahwa fasilitas atau sarana prasarana yang ada di S2
PLB pasca sarjana ini bisa dipakai. Iya, betul. Bisa dimanfaatkan. Dan benar-benar untuk PLA itu di Indonesia itu hanya ada 3 itu, nggak salah begitu yang saya pahami. Jadi yang lainnya yang ada PLB-nya di lain tempat ada yang tidak umum. Jadi di Unesa jangan diragukan lagi bahwasanya fasilitas untuk mengembangkan pendidikan luar biasa sangat tersedia. Ini termasuk keunggulan ya Prof ya? Iya, keunggulan dari pendidikan luar biasa. Betul. Mungkin ada keunggulan-keunggulan lain yang bisa diceritakan Prof? Keunggulannya juga SDM-nya. SDM yang ada di S2 PLB itu sangat representatif untuk pengembangan pendidikan inklusi. Selain itu memang Unesa bagian dari pengembangan pendidikan inklusi, khususnya yang tingkat perguruan tinggi. Itu adalah pencetus pertama adalah dari Unesa. Dan Kece People harus tahu bahwa untuk prodi S2 PLB ini sudah ada sejak tahun 2010. Jadi cukup mumpuni dan bisa mengakomodasi kebutuhan pendidikan, terutama untuk yang berkebutuhan khusus. Betul Mbak Tia, terima kasih Mbak Tia. Betul. Kemudian berkaitan dengan prestasi nih Prof, ini juga harus diulik-ulik ini prestasi dari prodi S2 PLB. Terima kasih untuk prestasi di PLB. Ini adalah SDM-nya lulusan kita itu yang tersebar di semua institusi, baik dari tadi jenjang prasekolah, kemudian prestasi lulusan kita adalah menjadi guru teladan, kemudian prestasinya adalah ini untuk kegiatan MBKM atau berkaitan dengan itu juga Prof? Prestasinya adalah menjadi presenter terbaik di tingkat internasional di waktu itu di Konken University. Wow, di mana tuh Prof? Di kota Konken, Thailand. Luar biasa. Sampai ke sana juga ya prestasinya? Betul. Kemudian apakah di jurusan S2 PLB ini juga menerima mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Iya, betul Mbak Tia, bahwa ada berbagai macam dana yang diperuntukkan oleh mahasiswa yang ada di S2 PLB, yaitu fresh graduate, LPDP, kemudian yang ada di provinsi masing-masing. Jadi datang itu yang bersangkutan didanai oleh masing-masing provinsi, ada seperti itu. Jadi masih ada kesempatan juga gitu kan ya. Betul. Nah, apakah di S2 pendidikan luar biasa ini juga menerapkan MBKM Prof? Iya, betul. Betul Mbak Tia, untuk MBKM-nya di PLB yaitu pada mata kuliah internship. Di mana internship yang dilaksanakan di PLB itu kerjasama kami dengan Thailand Konken provinsi. Baik itu di university maupun yang ada di special school center. Special School Center ini sekolah berkebutuhan khusus. Betul begitu. Jadi dan setelah nanti internship di Special School Center itu tersebut mahasiswa mendapatkan sertifikat. Jadi magangnya bersertifikat. Betul. Ini poin juga ini. Makanya jangan diragukan lagi kalau Bapak, Ibu, adik-adik, saudara calon-calon yang memang berkaitan dengan atau berhubungan dengan mereka yang berkebutuhan khusus, datanglah di S2 PLB Unesa pasca sarjana. Profilnya PLB adalah berperan sebagai supervisor, manajer untuk lembaga-lembaga terapi, di mana lembaga terapi itu bahwa SDM harus berkualitas. Nah, dengan adanya profil itulah kami memfasilitasi
bagi calon-calon supervisor, calon-calon manajer dalam malah pengelola. Wow. Jadi pengelola lembaga pendidikan atau layanan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Oke. Untuk akreditasi, Prof? Oh iya, terima kasih Mbak Tia. Bahwa akreditasi jangan diragukan lagi, bahwa PLB S2 Pasca Sarjana UNESA berpredikat unggul. Oh, unggul. Luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk S2 PLB UNESA. Oke, kalau misalnya calon mahasiswa pengen ke S2 PLB, mereka bisa mengakses informasi di mana, Prof? Oke, terima kasih Mbak Tia. Sekali lagi, apabila Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang akan berminat belajar di UNESA, khususnya S2 PLB, bisa melihat di website yang ada di Pasca Sarjana pada khususnya. Kemudian di kelompok Asosiasi Pendidikan Khusus Indonesia, baik di pusat maupun yang ada di provinsi, seperti itu. Kemudian juga ada di grup-grup yang keterkaitan dengan pendidikan luar biasa. Seperti contohnya di setiap provinsi itu ada kelompok-kelompok asosiasi. Nah, biasanya kami memberikan informasi melalui alumni-alumni juga begitu. Masih saling berhubungan, berkomunikasi. Iya, betul. Oke. Jadi Prof, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Prof, ini sekaligus closing statement. Kita promosi mengajak calon mahasiswa untuk mengenal dan untuk bisa bergabung di S2 Pendidikan Luar Biasa. Sekaligus juga mungkin ada paparan Prof Yuda untuk terkait target PLB ke depannya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami menghimbau pada semua yang ada berminat dan pemerhati pendidikan luar biasa, silahkan datang ke UNESA Pasca Sarjana S2 PLB. Bahwa pertama adalah PLB S2 unggul. Kemudian target ke depan adalah kami kolaborasi dengan semua pendidikan luar biasa yang ada, yang baru-baru ini adalah yang ada di Asia Tenggara. Yang kemarin kami baru hadir konferen, kemudian temu kolegial bersama beliau-beliau pakar-pakar PLB seluruh Asia Tenggara. Jadi Jadi kami mengikuti arah ke depan bagaimana PLB S2 Pasca Sarjana UNESA harus tahu keterkaitan dengan mengembangkan anak-anak kita yang membutuhkan layanan pada mereka dari yang mempunyai kegandaan, jadi tunaganda, sampai ke yang mereka yang masih berkembang untuk menjadi orang-orang yang memang berprestasi keterkaitan dengan ke PLB-an, anak-anak kita atau orang-orang yang memang berpotensi untuk berhasil belajar walaupun mereka berkebutuhan khusus. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, KC People, itu tadi perbincangan kita bersama dengan sosok yang luar biasa yang beberapa saat yang lalu dikukuhkan sebagai guru besar. Beliau adalah Kaprodi S2 Pendidikan Luar Biasa Pasca Sarjana UNESA, Ibu Profesor Dr. Sri Yuda Andayani MKes. Dan tentunya UNESA tidak hanya dikenal sebagai rumah sang juara dengan beragam prestasi baik di bidang olahraga maupun seni dan budaya, tetapi UNESA juga dikenal sebagai kampus yang ramah disabilitas. Segera bergabung di S2 Pendidikan Luar Biasa Pasca Sarjana UNESA dan Anda semuanya akan bisa mempunyai empati lebih tinggi dan bagaimana bisa meningkatkan pendidikan. Karena pendidikan sejatinya adalah milik kita semuanya. Saya Tia Ezar, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu subscribe
dan juga like, comment, share video ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece Radio, your easy listening station. Terima kasih Prof Yuda. Sama-sama Mbak Tia. Itu seneng. Monggo. Mohon maaf, ini pakeman kawan gudo gitu. Oke, terima kasih. Maaf ya Mbak Tia. Gitu. Saya ulang lagi ya Mas ya. Maaf ya budaya ya. Sudah itu. Diulang lagi Tom.